Shalom, damai sejahtera Allah menyertai saudara semua. Hari ini Rabu, tanggal 9 November 2022, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Marilah kita sebelumnya berdoa. Yang Maha Kasih, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami memulai aktivitas rutinitas kehidupan kami untuk ambil bagian, membaca dan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, yang memampukan kami untuk dapat menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita membaca bersama Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29 di bawah judul perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Saudara-saudaraku, bersaksi melalui perkataan atau perbuatan adalah suatu tindakan untuk menunjukkan eksistensi keberadaan diri seseorang, sehingga orang di sekitar dapat mendengar dan melihat siapa dirinya sesungguhnya. Hal itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam konteks nas kita saat ini. Yesus menyampaikan suatu kesaksian tentang dirinya, bahwasanya ia sehakikat dengan Bapa dengan berdasarkan pekerjaan yang dilakukannya. Sama seperti Bapa yang membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga ia. Dan kepadanya pun sebagai anak Bapa dipercayakan tugas penghakiman, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Saudara, dari kesaksian Yesus melalui perkataan dan perbuatan yang dilakukannya, sebenarnya tidak ada alasan bagi orang Yahudi ataupun kita untuk menolak Yesus, karena ada banyak bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi hati mereka tetap bebal. Mereka mengeraskan hati dan menolak Yesus. Banyak hati manusia yang bebal dan menolak akan siapa Yesus. Saudara, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mengenal Dia sebagaimana kesaksiannya tentang dirinya? Kiranya kita adalah orang yang sungguh mengenal Kristus, karena hati kita terbuka menerima kesaksian akan kebenarannya, dan kita pun juga mau menjadi saksi Kristus yang hidup untuk dunia kita saat ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini kami menaikkan syukur kami kepadamu, karena kembali kami dapat diyakinkan melalui kesaksian firman-Mu pada saat ini akan siapa Engkau, bahwa Engkau adalah anak Bapa, Allah yang Maha Kuasa,
Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami yang memiliki kuasa baik hidup ataupun mati kami. Biarlah kiranya kami pun juga mau menjadi saksi-Mu yang hidup dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami agar kami boleh semakin dekat kepadamu dalam kami menjalani kehidupan ini. Saat ini kami satukan hati kami. Kami berdoa dan menyerahkan terkhusus kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Hagai Kohong. Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan dalam pertumbuhan gereja, dalam persekutuan jemaat, dalam setiap program kerja yang ada, bahkan dalam penata layanan gereja. Biarlah kiranya Engkau memberkati para pekerja Tuhan yang melayani jemaat Tuhan yang ada di Hagai Kohong. Demikian pula jemaat Tuhan boleh hidup dalam pengenalan yang baik akan Tuhan, boleh semakin diteguhkan dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan, boleh semangat menjalani hari-hari kehidupan mereka dan beroleh berkat-berkat Tuhan melalui segala sesuatu yang dikerjakan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan melingkupi kehidupan mereka setiap hari. Kami doakan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada. Tuhan, Engkau menilik keberadaan kami. Hari ini kami ingin membawa kehidupan kami untuk Tuhan pimpin dan sertai. Segala situasi, kondisi yang boleh kami alami, kami percaya itu terjadi atas perkenaan Tuhan, dan dalam perkenaan Tuhan sajalah kami pun akan beroleh berkat-berkat dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan kehidupan daerah yang kami tempati pada saat ini ataupun daerah-daerah lain. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati, menjauhkan dari berbagai macam bentuk malapetaka ataupun bencana alam. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang berkuasa menjaga dan melawat kami, memulihkan keadaan alam di sekitar kami dan menolong kami agar kami dapat lebih mencintai, memelihara alam titipan Tuhan bagi kami. Berkatilah para pemimpin kami dalam mereka menjalankan tugas kepemimpinan mereka, baik di pemerintahan ataupun di gereja sekalipun. Dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kepemimpinan mereka akan membawa kami dalam situasi kehidupan yang lebih baik, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, doa dan permohonan kami sepanjang hari ini dan seterusnya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.